pas Joko bangun dan sakaratul maut. Jadi Joko ini berpesan ke saya pas mungkin 2 hari sebelum meninggal. Katanya dia masuk ke dunia paralel mungkin. Yang dia rasakan katanya, saya ini dengan Denny meninggal dan dia sibuk di tenda untuk mencari pertolongan. Dan itu udah menjadi kayak tanda-tanda dari Joko, dia ingin belok ke kiri, dia ingin pasang camp di situ, seperti itu bang. Dan itu masih inget banget wajahnya, keadaan dia lagi sekaratnya pun. Mohon maaf Bapak Bagio, saya nggak bisa jaga Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya berada di Bandung dan tepatnya ini adalah Roadcast volume ketiga atau kita sudah mengadakan ketiga kalinya, dan di samping saya sudah ada Kang Hardi, ya Kang ya. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat Kang ya? Sehat. Lupa lagi kan kalau bahasa, gimana kabar apa ya bahasanya ini? Apanya? Kumaha damang gitu ya, kumaha damang. Maklum kan bukan orang Sunda gitu, orang Jawa gitu. Oh, Kumaha damang ternyata baik Kang ya. Iya, kumaha damang. Saya. Iya, Alhamdulillah gitu. Oke. Nah, teman-teman semua, sebelum masuk ke cerita nih, ternyata Kang Hardi juga punya YouTube channel nih, gitu kan. Nah, kalau boleh tahu dong Kang, nama channel YouTube itu apa sih? Channel YouTube-nya Hardi Adventure. Adventure gitu kan. Nah, kalau boleh tahu lagi Kang, itu channel ngupas apa aja atau isinya itu apa aja gitu? Lebih ke mungkin urban explore mungkin ya disebutnya ya. Urban explore. Awal-awalnya sih cuman iseng aja gitu. Masuk-masuk rumah kosong gitu dan saya videoin dan ternyata banyak hal yang menarik di dalamnya. Salah satunya apa sih kalau hal menarik tuh ayo? Soalnya kan banyak hal menarik nih gitu. Iya. Banyak hal menariknya itu yang sebelumnya kita nggak pernah lihat, kita lihat. Yang sebelumnya kita nggak pernah dengar, kita dengar. Gitu. Oh, lebih ke situ ya. Jadi lebih kalau bahasanya itu apa? Explore lah ya. Explore sebuah tempat, tapi tempatnya itu tempat yang tidak terbengkalai dan tidak berpenghuni. Betul. Manusia ya, tapi mungkin dipenghuni oleh bangsa-bangsa setan lah gitu kan. Oke Kang. Pada video kali ini Kang, atau pada kesempatan kali ini ya, Kang Hardi akan menceritakan saat penelusuran atau lagi gimana nih? Kebetulan kalau mungkin penelusuran agak udah biasa mungkin ya, karena biasa. saya Iya. Ini cerita sebetulnya di tahun 2008 dan itu pengalaman yang sangat berkesan atau bisa dibilang paling sedih sih, karena hilangnya sahabat saya juga waktu itu, teman dekat dari kecil sampai ya mungkin terakhir hidupnya di tahun 2009 itu. 2009. Tentang masih tetap dengan pendakian waktu itu, berhubungannya dengan pendakian. Oh, pendakian. Oke. Nah, mungkin teman-teman semua, saya yakin pasti di cerita atau dari pengalamannya Kang Hardi ini memberikan kita semua pelajaran Kang ya. Insya Allah. Oke, mungkin tahan dulu kali Kang ya ceritanya nih Kang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Habis. Sikat.
Oke, jadi gini Bang, kita mulai dari awal aja. Jadi saya tuh punya sahabat tuh 2 waktu dari kecil sampai saya pertama masuk kuliah waktu itu di usia berapa ya? 18 mungkin 18 tahun. Kita ini sebetulnya nggak punya hobi untuk camping, nggak punya hobi untuk naik gunung gitu. Cuman teman saya ini tiba-tiba ngajak ke salah satu tempat yang asing sebetulnya bagi kita, asing banget itu. Jadi ada satu tempat namanya Leuweung Kunti. Leuweung itu kalau di bahasa Indonesianya hutan. Kunti itu kan tahu ya, Kunti. Iya, Kunti. Akhirnya kita berangkatlah ke sana. Zaman dulu kan masih nggak semua punya motor waktu itu kan. Akhirnya naik angkutan kota, lalu jalan kaki cukup jauh waktu itu. Tibalah kita di salah satu pemukiman warga. Terus kita ngobrol kalau di sini ada tempat camping nggak sih gitu kan, ke warga situ. Terus kata mereka ada, tinggal lurus aja nanti naik ke perbukitan. Nah di situ ada lahan untuk camping gitu kata warga. Oke, sampai akhirnya kita naik ke atas bertiga waktu itu. Cuman ada satu larangan dari warga itu, jangan belok ke kiri waktu itu. Jadi pokoknya ada pertigaan waktu itu. Jangan belok kiri ya, nanti ambilnya kanan, setelah mentok belok kanan. Oke, gitu. Oke. Sampai akhirnya kita berangkat ke sana. Saya kasih nama almarhum aja karena saya juga nggak enak sebut namanya nih. Entah kenapa almarhum ini minta belok kiri aja. Karena kata dia, ini enak nih kayaknya, lokasinya bagus nih gitu. Karena kelihatan dari jauh katanya banyak pohon pinus kata dia. Oh ya udahlah kita ikutin karena kita orang-orangnya barbar dulu kan. Singkat cerita sampailah di lokasi itu di mana banyak pohon-pohon besar, banyak rumput-rumput yang jadi kayak udah nggak kejamah sama manusia aja itu. Udah nggak kejam sama manusia, jadi rumput-rumputnya tinggi-tinggi. Akhirnya karena jadi ada saya sebutin aja deh namanya, saya, Joko dengan Denny waktu itu. Yang paling aktif ini si Joko ini paling aktif dia. Jadi ngebabatin rumput-rumput liar untuk ngecamp gitu kan, bikin tuh. Nah terus udah nggak lama dari situ kita nyampe tuh jam 1 siang kalau nggak salah. Ada pemburu bawa pistol gitu kan, pemburu apa ya? Mungkin entah babi entah apa gitu kan. Nah, oh iya saya lupa, si lokasi Leuweung Kunti ini itu kalau orang Bandung pasti tahu daerah Jayagiri, antara Jayagiri dengan Tangkuban Perahu. Oh. Jadi pertengahan antara pertengahan gitu. Kegambar nih udah nih kegambar nih. Oke. Pertengahannya. Setelah kita lagi bikin apa gitu kan ya, muncullah pemburu terus pakai bahasa Sunda nih, langsung saya translate aja deh ya. Lagi pada ngapain di sini gitu? Lagi pada ngapain kan? Kita anak-anak muda gitu kan, ngapain di sini? Kita lagi camping Pak gitu kan. Kenapa berani gitu? Ini tuh namanya Leuweung Kunti kata dia. Kenapa Pak disebut Leuweung Kunti? Ternyata di pohon besar itu ada pohon besar dan si pohon itu tuh nggak tahu pohon apa. Itu masih ada tali ngegantung di situ dan si tali itu bekas bundir seorang cewek, sehingga akhirnya si Leuweung itu disebutlah Leuweung Kunti gitu. Tapi karena kita ngeyel, Pak, nggak apa-apa Pak, nanti sore kita pulang. Padahal enggak gitu. Si bapaknya pulang kan, udah kita bilang aja nanti sore kita pulang gitu kan. Udah sampai situ, tapi si bapaknya sempat ngomong hati-hati di sini katanya. Ini tuh tempat orang bundir dulu, tolong jaga dan jangan sompral. Terus pokoknya banyak sekali larangan-larangan yang disebutkan. Jangan ini, dan ya salah satunya jangan sompral, mungkin seperti itu. Itu udah formal lah ya orang-orang situ. Joko ini perlu juga saya perjelas, dia ini kalau mungkin zaman sekarang ini dibilangnya PMO mungkin ya. Abang tahu PMO? PMO itu orang yang punya kelainan dia hyper. Oh. Dia harus dikeluarin tiap hari tuh. Oke. Kayak paham gitu. nih ya. Oke. Nah, sebetulnya aib sih ya, tapi ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa nih. Iya. Tibalah sore hari, kita bikin
api unggun lah ceritanya, kita rangkai-rangkai gitu api unggun, dan kita orang-orang amatir sebetulnya di situ ya. Kedengeran lah suara dari salah satu handphone. Waktu itu zaman BlackBerry mungkin. Pas saya pribadi yang waktu itu buka dia lagi colai mungkin ya disebutnya ya. Kalau saya sih sebetulnya kaget ya, tapi si Denny ini teman saya, si Joko yang gitunya ya. Dan si Denny ini udah gak aneh, terus dia baru bilang kalau emang gitu si Joko mah gitu, emang gitu si Joko, yaudah mau gimana lagi kan ya. Orang katanya hyper dan dia katanya sakit kayak gitulah, nggak ngerti lah saya juga. Sampai akhirnya malam hari, percaya nggak percaya sih, saya juga percaya nggak percaya sih masalah itu. Si cairannya itu netes di sininya Denny. Malam-malam itu dari atas, nggak masuk akal sih sebetulnya. Cairan Itu ya? itunya. Colainya? Iya, truk ke atas, ke kepalanya Denny pas gini, apaan gitu kan. Cuman dia mikirnya mungkin kotoran burung atau segala macam lah. Ya udahlah. Singkat cerita subuh, Joko nggak bangun-bangun. Kita semua udah bangun, Joko nggak bangun. Dan ini bakal saya cut dulu cerita ini. Kita lewatin dulu pas Joko bangun dan sakaratul maut. Jadi Joko ini berpesan ke saya pas mungkin 2 hari sebelum meninggal. Katanya dia masuk ke dunia yang dia ini, kalau mungkin zaman sekarang ini orang bilang ini dunia paralel mungkin ya. Kalau untuk sekarang disebutnya dunia paralel, karena yang dia rasakan katanya, saya ini dengan Denny meninggal dan dia sibuk di tenda untuk mencari pertolongan seperti itu. Dan dia berpesan agar si tenda yang kita pakai itu kan bekas dia itu harus dibakar dan harus dikubur di bawah si tali yang bekas bundir itu. Merinding dong saya di situ kan. Udah nggak usah aneh-aneh lah, kita ini aja gitu kan. Saya ke si Joko kan, udahlah ini yang realistis aja lah, nggak usah yang aneh-aneh. Dan kita balik lagi ke belakang, Joko itu nggak bangun-bangun sampai kita bawa digendong ke perkampungan. Selama 3 hari dia nggak sadar. Dia sadar itu penyakitnya macam-macam. Jadi kayak komplikasi gitu, muntah, darah. Terus tiba-tiba ada seperti cairan lambung warna kuning gitu, entah apa. Dan warga itu udah tahu. Jadi ada salah satu juru kunci namanya Abah Dharma waktu itu yang bilang anak ini memang harus mati. Kayak gitu. Anak ini memang harus mati. Dan bodohnya kita, bohong banget yang gitu-gitu, udah balik gitu. Sampai kita nyewa mobil callback untuk bawa si Joko balik sih waktu itu. Ya sampai di situ Joko ini sakit-sakitan selama 1 minggu sebelum dia meninggal. Dia banyak cerita tentang dunia paralel itu. Dunia paralel. Dunia paralel itu katanya terbalik seperti kejadian yang asli. Jadi pada saat subuh itu Joko yang bangun dan saya Denny yang nggak bangun waktu itu. Dia cerita jelas banget 2 hari sebelum meninggal waktu itu. Pokoknya waktu kalau ingat itu tuh pasti ini berasa. Iya. Berasa. Sampai terakhir itu Joko kata-kata terakhir itu, saya ingin sembuh. Terakhir Joko tuh kayak gitu. Dan terakhir dia bilang, saya ingin sembuh, saya ingin hidup normal, kata dia. Yang masalah PMO itu mungkin. Terus dia juga berpesan untuk jangan naik gunung lagi. Sampai sekarang saya nggak mau naik gunung lagi. Berarti terakhir tuh yang sama almarhum itu ya? Di tahun 2008. Iya. Tapi karena saya ya mungkin udah lama ini mungkin saya udah mulai lupa sama Joko ya, mulailah naik gunung lagi. Tapi selama 6 tahun itu saya nggak pernah naik gunung lagi karena saya masih ingat kata-kata Joko waktu itu, nggak usah naik gunung lagi, kita bukan ahlinya kayak gitu. Karena kita orang-orang berandalan dulu tuh nggak pernah naik gunung, dan itu udah menjadi
apa ya, kayak tanda-tanda dari Joko dia ingin belok ke kiri, dia ingin pasang cam di situ, seperti itu bang. Dan itu masih inget banget wajahnya, keadaan dia lagi sekaratnya pun gitu. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Kang Hardi nih. Ketika saat itu di tahun 2008 mengalami, bisa dibilang kalau kehilangan teman itu kan kayak bisa dibilang siapa sih yang kayak yang mau ya kehilangan teman, apalagi dalam berpetualang. Iya. Apalagi dalam apa artinya melakukan kegiatan di satu tempat kan gitu. Kalau mungkin kalau zaman-zaman sekarang mungkin tanda kutip mungkin ada yang bilang tragedi lah, ada yang bilang apalah. Oke. Kang, mohon maaf Kang ya, bukan untuk apa namanya menggali kesedihan nih Kang ya, bukan, tapi mungkin ini bisalah diambil pelajarannya insya Allah. Nah, oke Kang. Ternyata Kang almarhum aja saya bilang ya, almarhum itu kan teman kecil dari Kang Hardi yang dimana tadi sudah kenal betul gitu ya. Tiba-tiba ada keinginan nih untuk ke Leuwing Kunti, yang tadi tepatnya sudah antara Tangkuban Perahu dengan Jayagiri di daerah situ gitu kan. Yang pertama kali ngajak almarhum atau siapa sih? Almarhum ya. Almarhum yang ngajak. Iya. Dan itu juga ketika berangkat itu juga nggak ada kepikiran sama sekali kalau gitu ya. Nggak ada. Dia enjoy, energik gitu. Nggak ada dia kelihatan kayak, pucat atau apa. Iya, atau mungkin cemas kan biasanya begitu Kang ya kalau ada mengalami hal. Tapi ini malah biasa-biasa aja gitu. Nah ternyata nih hal yang tak terduga terjadi nih ketika ada salah satu warga yang ngasih tahu petuah lah ya, jangan gitu. Kalau ada belokan kiri, jangan belok kiri, kanan aja gitu kan. Nah ini kan namanya juga warga teman-teman semua, jadi mungkin dia tahu tentang tempat tersebut gitu kan, dia tahu tentang bahaya tempat tersebut. Mungkin, saya juga nggak bilang mungkin juga kan, ada apa tiba-tiba almarhum tiba-tiba belok kiri. Iya. Tadi kan sempat Kang Hardi menceritakan kalau apa namanya enak jalannya, ya kan? Apa namanya datar ya tadi ya. Tapi sepenglihatan Kang Hardi nih, itu datar apa nggak sih Kang? Sama, sebetulnya mau kanan mau kiri itu sama-sama nanjak. Sama-sama nanjak. Sama-sama nanjak, terus jalannya juga memang ke kiri itu kan jarang orang yang jalan, jadi sehingga nggak kelihatan ada jalan sebetulnya karena udah rumput-rumput liar di situ. Tertutup. Ya, tertutup. Sampai akhirnya tadi kan sampai apa namanya ngebabat-babatin. Berarti kan kalau ngebabat-babatin berarti udah berapa bulan mungkin ada orang yang pernah ke situ. Iya. Kan gitu ya. Kalau sering dilewatin sama orang kan udah jelas pasti udah apa namanya hilang-hilang udah kebuka kan gitu. Tapi ini ya udah sebenarnya mungkin ini cerita juga panjang, tapi saya juga kalau masalah seperti ini nggak mau mendalami gitu karena pasti untuk apa namanya menghargai apa namanya kesedihan dari Kang Hardi. Berarti ditinggal sama almarhum di tahun 2008 dan almarhum akhir ya. Dan selama 6 tahun itu nggak pernah naik gunung lagi. Nggak diberaniin. Iya. Apa namanya? Bukan nggak berani apa? Trauma kayaknya. Trauma gitu ya. Trauma, dan di tahun 2014 baru naik lagi. Baru naik lagi. Mulai beraniin. Ya tapi yang dekat-dekat sih waktu itu. Ke Gunung Putri kayak gitu. Oh, tapi selama pendakian di tahun 2014 itu sempat teringat nggak sih Kang sama almarhum? Banget. Teringat banget. Tapi saya nggak mungkin gini terus kan, gitu. Harus ada yang harus ngelawan gitu kan. Akhirnya dilawan sampai sekarang. Nah jalur saya bikin konten ke horor juga sebetulnya untuk ngelupain masalah itu. Waktu itu. Gitu. Waktu itu ya. Oke. Dan tadi juga sempat disinggung kalau bahwasanya hyper ya Kang ya. Hyper gitu kan yang tadi apa namanya colai gitu ya. Bahasa kitanya kan colai gitu kan. Di tempat camp ya, di tenda, di tenda gitu kan, sampai kayak tadi
entah itu muncrat-muncratan kemana gitu kan, tapi kita tidak mengulik kesalahan dari almarhum gitu saya kan. juga nggak mau terlalu dalam Nggak sebetulnya mau ngomong terlalu dalam gitu, tapi ini kan jadi pelajaran nih gitu kan. Iya. Untuk teman-teman semua ya jangan colek di tenda lah, gitu kan. Takutnya apa yang tidak diinginkan itu terjadi, entah itu goibnya gitu kan, entah itu mungkin fisiknya kan, habis itu kan biasanya lemes, terus kita masih beraktivitas gitu kan, hilang fokus, alhasil kemana-mana kan. Semua juga bisa dipikirkan dengan logika, tapi kan gini kan, itu kan sempat kayak selama berapa hari itu yang nggak sadarkan diri, 3 hari nggak sadar. 3 hari nggak sadarkan diri, sampai akhirnya dibawa sampai ke rumah warga, dan ternyata tadi ya sudah tahu nih kalau si almarhum Saya ini, juga bingung, Abah Dharma ini iya ya, sampai bilang anak ini memang harus mati. iya ya. Apa mungkin ini kita asumsi aja kan, asumsi itu kan sebuah pendapat gitu kan ya, bukan untuk memvalidkan atau memfaktakan gitu kan. Apa mungkin yang orang tersebut bisa mempunyai kelebihan atau apapun itu? Kalau masalah itu saya percaya sih, tapi kita balikin lagi sih. Walau alam bisawab masalah itu. Saya juga nggak bisa jawab, Mas. Ya, oke. Nah, dan ternyata sebenarnya gimana ya, mau ngegali juga saya takut gitu. Takut dalam artian yang tadi lebih nyemplung lagi ke kesedihan yang tadi Kang Hardi sudah bangkit nih untuk bukan melupakan dalam artian sudah melupakan ceritanya ya, pengalamannya gitu, tapi tidak melupakan sosoknya itu Kang ya. Karena di balik itu semua pasti ada hal kebaikan dari sosok almarhum itu selama hidupnya Kang Hardi kan gitu. Kita lihatnya dari hal kebaikannya, jangan dilihat dari hal buruknya gitu kan. Kadang kan gitu Kang ya, kalau orang dia melakukan kesalahan sekali tapi yang dilihat adalah kesalahannya, tapi dia tidak lihat berapa ratus kali dia melakukan hal kebaikan kan gitu ya. Oke, hanya itu aja teman-teman semua ya, yang dimana tadi Kang Hardi menceritakan pengalamannya saat camping mungkin Kang ya, di salah satu tempat saat di tahun 2008 akhir, dan kehilangan satu temannya yang sampai akhirnya almarhum gitu Kang ya. Oke Kang. Boleh saya ngomong dikit? Boleh Kang. Kalau misalnya keluarganya almarhum Joko melihat video ini, walaupun sebetulnya udah tinggal bapaknya, Joko ini sekarang ibunya udah meninggal, adik-adiknya pun meninggal sama, jadi tinggal bapaknya, dan itu juga kalau bapaknya nonton, mohon maaf, Hardi nggak bisa jaga Joko. Udah lama sekarang bapaknya adanya di Temanggung daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Mohon maaf, Bapak Bagio, saya nggak bisa jaga Joko karena terakhir ketemu itu dengan Pak Bagio waktu tahun 2009 awal, waktu itu waktu pemakaman, dan belum sempat minta maaf waktu itu ke Pak Bagio waktu itu. Semoga keluarga dari almarhum nonton ya Kang ya. Amin. Nah, tadi sempat memberikan pesan juga, belum sempat minta maaf atau belum sempat sowan lagi gitu Kang ya. Tapi tidak memutuskan untuk tali silaturahmi, itu cuma hanya mungkin waktu aja nih Kang yang belum bisa mempertemukan. Insya Allah suatu saat bisa ketemu gitu Kang. Amin amin amin. Semoga almarhum tenang di alam sana gitu Kang. Jadi teman-teman semua diingetin sekali lagi ya, habis nonton video ini atau habis dengerin cerita dari Kang Hardi, teman-teman semua wajib mampir nih. Jangan cuma mampir aja, subscribe juga. Jangan cuma subscribe aja, tonton juga kan gitu. Yaitu YouTube-nya Kang Hardi adalah Hardi Art Venture gitu nih ya. Link ada di bawah video. Tadi juga sudah jelaskan kalau misalnya konten itu adalah tentang horor juga, namun lebih ke penelusuran. Bahasanya ada explore, ada lagi urban legend kan gitu ya. Banyak yang pasti adalah melihat tempat yang sudah terbengkalai, yang tidak berpenghuni oleh manusia, kayak seakan-akan masih ada gak sih kehidupan selain kita di situ? Betul. Kayak gitu ya. Apakah masih ada atau apa? Mungkin itu adalah tantangan dan keseruan kita sendiri. Tapi bukan untuk mempercayai hal itu ya Kang. Dalam artian kita harus takut, tunduk gitu kan, nyembah-nyembah. Justru kita harus melawan. Dan sejati manusia kan memang
derajatnya lebih tinggi daripada setan atau apapun itu, jin dan lain sebagainya. Setuju. Ya gitu ya, oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Hari ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan kegiatan camping atau pendakian atau apapun itu, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kang Hadi. Alhamdulillah ya Allah. Bungkus.